Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Game. Di sini kita menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren, dan berprestasi yang siap memberikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Masih bersama dengan aku Tika dan aku Angel. Dan kali ini Angel, kita sudah kehadiran seorang narasumber. Dia waduh cantik banget Angel, yang bakal menjelaskan mengenai dunia perbeautyan. Iya. Siapa lagi kalau bukan Leo Fani sebagai mua artis. Halo Kak Leo, Fani, panggilannya apa nih? Kak Leo, Kak Fani? Fani aja boleh. Fani ya. Iya. Gimana kabarnya saat ini Kak Fani? Iya, puji Tuhan baik. Aktivitas apa nih belakangan saat ini? Apalagi ini udah PPKM juga udah mulai turun ya. Ini aktivitas bagaimana nih? Ya karena PPKM juga sudah mulai dilonggarkan, jadi di mana acara kan sudah boleh diselenggarakan tuh. Yeah. Jadi udah mulai menuju normal kembali sih. Jadi dari job perweddingan juga sudah mulai berjalan ke normal, sama di kelas-kelas offline-nya Fani juga sudah mulai berjalan juga gitu. Jadi sudah hampir ke normal sih, ke job-job normal Fani seperti biasanya gitu. Mulai padat lagi Iya, nih mulai ya. Apalagi iya. nih wedding kan juga udah mulai boleh nih ya tuh di gedung sendiri Iya, ya. betul. Jadi udah mulai padat kembali sih. Ya puji Tuhannya udah mulai padat kembali. Nah, Oke, Ninjal, ini kita tahu ya kalau Kak Fani ini dia menekuni bidang mua dan ini pernah sampai ke Korea nih Ninjal untuk kursus makeup artist dengan K-beauty Iya, ya. kita belajar makeup tentang K-beauty. Oke, ini mungkin boleh jelasin kepada Tribuners ini ngapain aja sih Kak Fani di Korea? Nah, Korea Selatan ya Tribuners? Korea Selatan, iya. Nah, jadi Fani ngambil kursus si K-beauty ini di Seoul, Korea Selatan. Nah, Fani ngambilnya kira-kira 1 minggu untuk professional makeup artist course-nya. Jadi di sini selama 1 minggu ini Fani belajar full tentang K-beauty makeup, misalnya dari base-nya, dari complexion-nya, habis itu dari untuk K-drama makeup juga ada belajar, habis itu K-beauty, misalnya K-beauty makeup kita mempelajari tentang bagaimana untuk makeupin selebritas-selebritas yang untuk di panggung itu K-beauty gitu. Jadi habis itu K-wedding juga ada dipelajari gitu. Pokoknya semuanya all about K-beauty, K-makeup gitu. Nah sebelumnya Kak, apa sih bedanya K-beauty dengan makeup biasanya gitu Kak? Kalau K-beauty itu makeupnya itu pastinya stylenya berbeda ya. Yang seperti yang kalian sudah ketahui, kalau Korean makeup itu pastinya lebih cenderungnya itu lebih ke natural look banget gitu. Iya, perbedaannya itu pasti di situ. Sama dari teknik-tekniknya juga beda. Terutama dari ini sih complexion-nya itu sih, dari base-nya itu beda sih sebenarnya. Jadi pokoknya style sama tekniknya itu jauh berbeda. Tapi jangan salah ya, walaupun K-makeup ini lebih ke natural, tapi semakin natural semakin susah sebenarnya si makeup itu gitu. Itu sih sebenarnya sih. Nah itu kan tadi kakak mengatakan jika semakin natural itu semakin susah. Ini mungkin Tribuners penasaran nih, kalau natural kan ya udah asal ini aja. Tapi apa yang membuat susah yang khas nih Kak Fani? Iya, basically kan kalau misalnya terutama di masyarakat Indonesia sini ya kan, orang paling pikir kalau makeup natural itu gampang. Misalnya gini, Fani juga ada dari pengalaman personal Fani sendiri juga ya. Kata klien pernah ditanyain sama calon klien gini, Kak, makeupnya inilah maunya yang soft natural aja, berapa, bisa kurang nggak misalnya gitu. Sebenarnya itu salah. Maksudnya justru semakin natural itu semakin susah. Ini misalnya ya, Fani kasih contoh yang sederhana aja. Misalnya ada satu klien nih, dia wajahnya itu berjerawat ya. Nah, kalau misalnya makeup bold ini, kita tinggal dempul aja nih jerawatnya tuh, dempul sampai terdempul lah pokoknya si jerawatnya itu kan. Nah, kalau makeup natural ini kita harus mengcover jerawatnya, tetapi tetap kelihatan natural, tetap kelihatan bahwasanya itu bukan terdempul si foundation gitu. Itulah makeup natural itu salah satu contoh kenapa Fani bilang lebih susah gitu. Habis itu satu lagi, kalau makeup natural, terutama makeup yang di Korea ini, mereka tidak mau merubah wajah. Makeup itu bukan untuk merubah wajah seseorang gitu, tapi tetap memperlihatkan masing-masing kecantikan dari diri sendiri kita gitu. Jadi kita makeup itu bukan untuk merubah wajah orang lain. Maksudnya dari makeup kita berubah nih wajahnya entah jadi siapa gitu. Bukan, kita tetap menjadi diri sendiri gitu, menonjolkan kecantikan diri sendiri. Itulah yang bikin tantangan ini untuk makeup si natural ini gitu. Makeupnya natural. Misalnya gini, untuk complexion-nya yang tadi yang Fani cerita, yang contohnya yang dari dari wajah yang berjerawat, kita gimana mau bikin dia flawless gitu loh, tapi tetap
natural gitu. Bahwasanya itu bukan didempul gitu. Itu sih kurang lebih ya. Berarti kalau misalnya yang bilang kalau nikahan itu makeupnya harus bikin pangling tuh nggak betul Nggak juga betul ya. ya. Tapi itu Iya. pilihan lah ya. Pilihan bisa masing-masing dibilang. style sama masing-masing selera masing-masing si pengantin sih sebenarnya sih. Ada yang memang sukanya natural, ada yang sukanya walaupun memang tren sekarang itu lebih cenderungnya ke natural makeup. Kayak Natural sekarang makeup. bride-bride itu kan mereka udah pada mintanya itu, oh saya maunya lebih ke natural gitu ya. Itu sih. Wah, menarik nih Iya. Angel natural makeup nih, bisa belajar juga nih dari Mbak Faninya ya. Iya, tapi ngomong-ngomong soal natural makeup tadi nih Kak, sebelum ke K-beauty tadi ya, emang Kakak awalnya memulai itu langsung belajar K-beauty atau gimana dulu nih? Kalau untuk dari kalau misalnya mau cerita dari awal perjalanan Fani ya, itu Fani kan udah mempunyai hobi makeup ini kan sebenarnya dari SD sih. Oke, dari Udah SD mulai- udah suka makeup ya. gitu ya. Iya, udah mulai centil. Jadi kalau misalnya mau di flashback lagi ya, flashback dari awal itu gini, Fani kan suka nih lihat mama kadang ada dandan tuh, ada pakai lipstick gitu kan. Jadi kayak lihat-lihat produknya itu Fani udah tertarik banget Oke, dulu. itu SD ya, Mbak? Jadi udah kayak pengen ambil, pengen coba gitu kan. Sampai kalau ini kita cerita dikit ya nih ya. Jadi dulu kan nggak dikasih tuh, namanya masih SD. Mama kayak nggak kasih. Ini jangan pegang, ini maksudnya untuk orang dewasa lah Oke. gitu kan. Jadi kita pun masih nggak boleh pakai gitu kan. Jadi Fani kan ada tuh pas SD tuh ada krayon kan. Jadi ada krayon warna merah. Ya kan, Fani lihat ih ada krayon warna merah nih, cocok lah Fani gambar di bibir. Wow, Jadi kreatif ini, ya. Iya, kadang eyeshadow-nya gambar lah ambil yang warna hijau gitu kan. Dimarahin sama papa Fani. Kemarin kan kebetulan itu Fani masih ingat lah. Itu lucu sih pas masih kecil kan. Kebetulan papa Fani lewat tuh. Jadi papa Fani lihat, jangan ditaruh ke bibir. Takut kan. Itu kan kayak racun gak sih gitu kan. Jadi kayak sempat disuruh cepat hapus gitu kan. Itu sih. Baru setelah udah kejadian itu barulah kadang kayak dikasih lah, misalnya kadang pas mau ada acara family nih, kayak acara wedding family, jadi kadang dikasih lah kayak gambar-gambar lipstick atau blush on gitu yang tipis-tipis lah digambarin sama mama, saking Fani memang excited gitu sama barang-barang make up ini. Nah jadi itu kan cerita pas SD ya. Nah jadi pas cerita SMP, Fani kan udah mulai ini nih, udah bisa ini kan, udah agak gede lah ya kan, udah dapat uang jajan juga. Jadi Fani nyicil nih produk-produk make up, kayak Fani beli dulu foundationnya lah, lipsticknya, eyeshadow-nya yang memang bener-bener make up basic dulu. Fani pelan-pelan nyicil, Fani otodidak. Nah, otodidak dari tutorial-tutorial lah, dari dari YouTube lah, atau kadang kan mama juga ada ikut tuh kan kayak beauty class, kayak self makeup class gitu dari brand-brand tertentu. Di situ Fani suka ngekor gitu. Fani suka ngekor, jadi Fani juga dapatkan pengetahuan dari basic makeup, self makeup itu kan. Disitulah setelah Fani praktek di rumah sendiri gitu. Itu SMP. Nah, SMA juga masih otodidak. Cuman pas Fani zaman SMA kan udah ada zaman YouTube itu kan udah terkenal tuh. ya. Jadi udah lebih lihat ke YouTube sih, dari sambil otodidak juga. Baru setelah tamat SMA, Fani baru ngambil kursus-kursus makeup, beberapa kursus yang bersertifikat gitu. Kalau pada awalnya pas tamat SMA itu Fani ngambil basic course makeup dulu di sini di Medan. Baru lama-lama Fani upgrade lagi ke luar kota. Habis itu kadang ada seminar, ada workshop juga, Fani juga ada ikut. Misalnya dari workshop dari luar kota kan, nah Fani juga ada ikut. Baru terakhir kali sebelum pandemi inilah lanjut ke Korea gitu. Itu di 2019 Desember ya, Pak? Iya, 19 Desember, iya betul. Betul iya. ya? Iya betul. Nggak salah ya? Iya. Oh, tapi ini menarik nih Angel, ternyata bakat Fani ini Dari SD. turunan Oh iya, teman ibunya, ibu ya. mamanya. Jadi memang udah terasa juga ya Fani ya. Mama Iya. juga sering ikut beauty class juga ya. Iya, adalah untuk kayak self makeup gitu Self kan. makeup. Karena kan kalau yang namanya wanita itu kan pasti setidaknya harus ada basic makeupnya gitu kan. Jadi dulu kan sering tuh ada beberapa kali yang ngikut. Jadi Fani yang ngekor aja gitu. Jadi ngelihat bagaimana cara membantu alis. Iya, dari membentuk awal. alis dari produk-produknya. Makin tertarik Fani pas itu kan lihat mereka pajang produknya, cara-cara mereka meriasnya itu kayak wah, ini memang hobi Fani kayaknya gitu. Berarti Gitu sih. Fani memulai itu semua di usia berapa Fani untuk yang profesionalnya? Untuk profesional pas di 2016, tepat 2016. Fani tamat SMA berarti itu 17 atau 18 tahun ya? 18 ya? 18. Atau 17? 2016. Segitu lah ya. Aduh, udah. Oh, udah dapat KTP ya, Udah dapat Tribuners ya? KTP.
pada awal-awal baru dapat KTP. Pas baru awal dapat KTP. Hmm. Nah ini kan Fanny berbicara mengenai Fanny ini udah jadi mua nih ya, mua milenial lah waktu 17 sampai 18 tahun ya. Kalau misalnya jadi mua itu apakah makeupnya itu mesti pas Fanny jadi mua makeupnya mesti full lengkap atau cicil-cicil dulu atau pakai pinjam punya mama dulu deh gitu? Pastinya gini, kalau misalnya udah jadi mulai-mulai jadi makeup artist, bahan makeup personal sama bahan makeupnya si klien itu udah pasti Fanny pisah. Oke. Itu Fanny pasti pisah. Jadi pastinya kalau untuk awal-awal pasti kita nyicil-nyicil dulu gitu. Kita nyicil-nyicil dulu, nanti kita pelan-pelan nih. Kan tadi kan Fanny udah cerita nih, kita kan upgrade sana sini kan. Baru kita pelan-pelan upgrade lagi bahan-bahannya. Kan karena kalau makeup ini kan kita ikut tren juga ya, ikut tren juga. Misalnya nih, kalau misalnya kita lihat dari foto-foto pre-wedding pas papa mama kita zaman dulu sama kita bandingkan ke hasil makeup saat ini gitu, pastinya beda ya. Kalau zaman dulu yang Fanny lihat kayaknya alis mamanya tuh sukanya tipis-tipis, tipis tajam gitu ya. Garis gitu kan. Kalau sekarang kan udah beda, udah lebih ke alis yang memang lebih tebel. Habis itu sekarang untuk saat ini kan lagi trennya itu alisnya berserat gitu, alis-alis bangkok yang berserat gitu. Alis bangkok namanya ya? Iya, jadi bangkok sih sebenarnya sih. Ditenarkan di situ, habis itu jadi tenar lah di sini gitu, alis-alis serat ini gitu. Jadi karena trennya itu berbeda, pastinya kita makin mengupgrade kan, bahan-bahan kita juga beda kan gitu sih. Jadi cicil-cicil dulu baru pelan-pelan makin banyak gitu. Wow. Gitu Tapi sih. aku nanya nih, apakah memang kualitas makeup kita itu berpengaruh juga sama kualitas brandnya? Apakah dengan brand lokal tapi asal, maksudnya brand-brand yang murah lah bisa kita bilang, tapi dengan skill makeup kita yang bagus juga oke kok. Sebenarnya yang dibilang kakak ini betul sih. Sebenarnya makeup itu tergantung sama tekniknya sih. Betul. Mengenai produk itu sebenarnya teknik itu number one. Number two itu produk gitu. Bukan berarti harus produk mahal. Habis itu makeup kita udah bagus. Misalnya gini nih, kita nggak punya teknik makeup. Kita bilang aja dari basic makeup. Contohnya kita cara mengaplikasikan foundation itu paling basic ya. Kalau misalnya kita tidak tahu cara mengaplikasikan foundationnya dengan benar, ataupun misalnya gini nih, jenis kulit itu kan banyak tuh. Ada yang kulit berminyak, sensitif, kering. Misalnya dari si tipe foundationnya itu juga banyak. Misalnya foundation matte lah. Sekarang juga ada foundation yang dewy atau foundation yang glowing, atau sekarang juga ada ya karena seiring berjalannya zaman ada BB cushion lah, BB cream dan lain sebagainya. Itu kita harus mengaplikasikan si tipe foundationnya ini ke tipe wajah kita itu dengan tepat gitu. Jangan foundation matte kita aplikasikan ke wajah yang kering. Otomatis crack. Iya kan? Gitu sih. Jadi kalau misalnya gak ada teknik, gak tahu cara, tapi kita aplikasikan foundation yang mahal, ya salah juga kan gitu kan. Jadi tetap teknik itu number one sih. Nah, Kak Tika, aku penasaran nih, Kak Fanny ini dulu siapa sih pasien pertamanya? Pasien pertamanya. Yang jadi kunci percobaannya ya. Kunci percobaannya. Kalau misalnya pasien pertama kita flashback dulu pas Fanny otodidak, Fanny ini pertama pasti diri sendiri dulu lah. Kalau udah mantepin diri sendiri dulu, kita ngambil lah keluarga Fanny, misalnya mama Fanny lah, nenek Fanny lah. Habis itu pas lagi gak ada model nih, aduh pengen belajar nih, tapi gak ada model. Pas ini udah pas SMA ya nih ya, pas SMA kadang pacar Fanny lah, kadang aduh udahlah gambar dulu lah alismu misalnya atau apa kan, yang penting untuk belajar tangan dulu lah gitu. Kadang gitu sih, pokoknya di rumah ada siapa itulah Fanny bilang, jadi kelinci percobaan dulu, duduk gitu. Gitu sih, siapa yang ada lah gitu. Jadi Kak Fanny setiap hari memang melatih tangannya ya? Iya. Untuk makeup. Tanpa satu hari pun gitu nggak ada dilewat? Kalau pas udah SMA kan ini ya, pas udah menjelang udah mau tamat SMA kan Fanny udah tahu tuh, udah berkomit. Fanny memang mau jadi makeup artist gitu kan. Jadi pas menjelang tamat SMA hampir tiap hari sih. Hampir tiap hari. Tapi kadang kalau memang lagi sibuk ya enggak lah, tapi usahakan ya kadang satu hari itu pasti adalah belajar satu hal baru gitu sih. Iya, betul. Karena tiap hari selalu bagian mana nih yang paling pertama inget nggak Fanny untuk belajar makeup? Alis kah? Mata atau apa? Nah dulu itu Fanny kan pas masih awal sekolah itu Fanny bisa dibilang Fanny belum punya basic at all, no basic at all. Jadi untuk pertama kali pastinya aplikasikan foundation dulu lah gitu. Pertama kali. Karena jangan alis, jangan mata, aplikasikan foundation, blush on aja blendingnya itu belum lulus gitu loh. Jadi Fanny mantapkan dulu di sana, baru pelan-pelan
ke mata. Mata Fanny pertama kali belajarnya eyeliner dulu. Oke. Jadi kalau udah mata baru terakhir alis, karena alis tuh paling susah. Bener, Nah, alis harus tuh paling simetris. susah. Walaupun memang kadang dilihat mata itu memang complicated ya, kadang mau bulu mata lah, mau eyeliner, mau eyeshadow, tapi kalau kalau misalnya bisa dibilang itu menurut Fanny itu alis paling susah, harus simetrisnya, kadang apalagi alis masing-masing orang itu berbeda, gak Iya. ada yang Iya. sama gitu kan, itu paling susah sih. Apalagi yang tebal ya, Tebal. tebal. Gini Ada yang ya. alisnya botak seperti saya. Iya, ada yang botak sebelah, ada yang gak mau dicukur, itu banyak sih tantangannya sih. Jadi kalau gitu gimana Pak untuk mensiasatinya tetap bisa flawless, tapi dia seperti tadi kan banyak juga yang nggak mau dicukur ya. Nah itu gimana tuh? Itu tekniknya beda lagi sih kadang sih. Itu adalah teknik-teknik tertentu. Kalau misalnya mau dijelaskan panjang sih sebenarnya. Itu lebih sih. detail langsung Lebih aja kan detail gaya boleh lagi ya. Makeup kelasnya Fanny sih kalau itu. Nanti dituntas habis sih di makeup kelas biasanya. Oke. Sebelum kita ke situ ya Tribuners ya. Oh berarti ini Fanny dari Dari foundation. foundation Iya, dulu ya. foundation. Tapi sebenarnya untuk yang makeup yang benar itu benar ya. Itu dari mana Fanny? Kalau dari Fanny sendiri? Maksudnya step makeupnya Iya. gitu. Step. Dari step makeupnya itu tergantung masing-masing si makeup artist atau si periasnya ya. Karena masing-masing perias itu mempunyai tekniknya masing-masing. Kalau misalnya dari Fanny sih pastinya dari preparing skin dulu. Oke. Kita pastikan dulu skinnya itu memang bersih dulu, barulah ke tahap skincare. Fanny selalu ada sih, maksudnya ke setidaknya ke basic skincare dulu lah ke klien, karena menurut Fanny itu skincare itu nggak boleh di skip. Jadi setelah skincare baru ke primer, baru itu ke foundation. Kita selesaikan dulu complexion stepnya itu, baru Fanny setelah complexion step selesai kan dari foundation, blush on dan lain-lain kan, baru ke step mata. Nah ke step mata terakhir itulah yang paling susah, alis. Fanny selalu kerjanya terakhir. Alis ya. Iya. Nah berbicara juga nih mengenai makeup. Aku pernah dengar nih Fanny, kalau misalnya sebelum nikah itu, kalau untuk makeup kita nggak boleh skincarean dulu seperti masker. Itu benar nggak sih? Katanya makeupnya takut nggak lengket. Mungkin kurang tepat ya, bukan dari skincare maskernya. Ada Boleh sebagian tuh. Luruskan klien, dulu iya, ke Tribuners luruskan nih. dulu ya. Ada sebagian klien gini, mereka ada perawatan obat dokter. Oke. Itu yang harus di skip dulu sebelum married. Kenapa? Karena kan obat dokter ini kita berbeda-beda ya. Ada yang ada efek peelingnya gitu. Oke. Nah kalau misalnya ada lagi peeling-peelingnya itu foundationnya memang nggak bisa lengket. Jadi alangkah bagusnya di stop dulu, setidaknya minimal beberapa hari atau 1 minggu sebelum lah. 1 minggu sebelumnya bahkan ya. Gitu. Karena kalau dari obat dokter ini kan obat dokternya untuk jerawat ini kan agak keras gitu Yeah. ya. Jadi kadang udah peeling kadang wajahnya itu kering banget gitu sih. Jadi pernah nggak nemui pasien lagi, menemui calon mempelai mengerti ya seperti itu. Pernah nggak Fanny? Dan itu gimana tuh ketika menghadapi situasi seperti itu? Pasti butuh effort yang lebih Iya. Betul. lama juga ya. Sebenarnya kalau untuk pengantinnya yang Fanny handle ini, Fanny selalu ingatin dulu sih ke Oke. pengantinnya. Fanny selalu nanya dulu, ini lagi dalam perawatan obat dokter kayak gitu. Kalau misalnya iya, tolong di stop dulu. Selalu Fanny ingatin dulu sih. Jadi itu untuk menghindar. Tapi kalau misalnya memang udah terlanjur, ada sih memang beberapa teknik juga dan ada juga skincare yang memang bisa membuat itu menjadi lebih mending gitu sih. Sebenarnya itu balik lagi ke teknik masing-masing teknik makeup juga. Ya. Masing-masing tadi semua ini banyak ininya ya. Ya, untuk mengurangi biar hasil makeupnya itu tidak terlalu parah, karena kalau misalnya yang dalam lagi perawatan dokter itu beneran foundationnya itu gak bisa nyatu sama kulit gitu. Apalagi itulah berarti itu ya yang sering jadi mitos. Yang Jangan skincarean dulu. jangan Stop obat dokter Stop dulu. obat dokter. Tapi kalau Iya. bisa skincare biasa itu boleh ya? Iya, Fanny? boleh banget. Itu harus malah. Kalau malah Fanny juga ada menyarankan ke calon pengantin Fanny ya sebelum hari H, rajin-rajin lah. Kalau misalnya nggak dalam perawatan obat dokter ya, yang wajahnya memang fine-fine aja, tidak apa-apa, nggak sensitif, itu rajin-rajin skincare. Misalnya dia memang kebiasaannya pakai skincare apa? Karena kan kalau misalnya skincare ini kan lebih udah banyak juga kan. Step-stepnya benar. Jadi kan masing-masing cocoknya di skincare mana, rajin-rajin pakai. Habis itu jaga makan juga. Jaga makan, kenapa? Biar pertama tidak berjerawat tuh. Kita hindari makanan yang bisa menyebabkan jerawat lah. Habis itu makanan berminyak juga. Untuk mengurangi kadar minyak yang keluar nanti, itu juga pengaruh. Baru ini kalau misalnya memang si kliennya memang ada rajin sheet mask, nah itu Fanny sarankan sheet mask lah 1 minggu
1 kali atau 2 kali gitu, it's fine. Jadi biar gini, karena hasil makeup hasil complexion yang bagus itu pasti diawali dengan base wajah yang memang sudah bagus kan. Oke, benar. Gitu. Betul. Gitu sih. Wow, ini berarti kita luruskan ya Tribuners, mitos Iya. nggak boleh skincarean sebelum nikah. Ini banyak Iya. soalnya Fani Banyak. beredar seperti itu. Itu salah, mungkin obat dokter. Obat Mungkin dokter. karena entah mitos si A si B mungkin jadi skincare jadinya ya kan. Karena Jadi bukan- gabungnya aja iya, ya. obat dokter. Yang Jadi- terutama yang ada peelingnya itu ya. Ada peelingnya ya. Heeh. Oh gitu. Tapi mau luruskan lagi, ini obat dokter yang mana dulu nih? Karena obat dokter itu kan banyak juga Bener. gitu. Terutama yang ada peelingnya itu sih. Yang Itu sih. ada kandungan peelingnya sebaiknya dihindari H-7 lah minimal. Iya. Itu Tribuners. Dan juga nih Angel, kita penasaran juga ya mengenai natural look ini. Biasa kalau Fani paling lama tuh pengerjaan berapa lama nih? Oh, pengerjaan make up-nya Mm-mm. tergantung nih. Kalau misalnya untuk pengantin, biasanya 2 jam. 2 2 jam. Iya, biasanya sih Fanny selalu bilang spare ke pengantinnya 3 jam sebelum, karena kan kadang mau hardo lagi kan, Iya, kadang nanti bener. mau kayak spare waktu lagi, jadi pokoknya biar lebih santai itu 3 jam sih biasanya. 3 jam tuh jam berapa berarti Fani mulai? Tergantung sih, kalau misalnya jemput pengantinnya jam 7, otomatis pengantinnya kan harus standby jam 6, berarti di jam 3 pagi. my god. Aduh, Tuh. ngantuk dong 3 pagi udah, kalau untuk makeup artis seperti kita ya, kalau 3 pagi itu udah jam yang standar untuk pergi bekerja ya. Kadang kalau Oke. misalnya lagi rame-ramenya jam 12, jam 1 juga bisa sih. Jam 12 pengantinnya pun gini ya. Iya, kadang pas lagi rame-ramenya kan, kadang jam 12, jam 1 gitu. Jam 12 jam 1. Kapan nih pernah ngantuk gitu jam 3 pagi misalnya lagi nge-make up? Coba gitu. Kalau itu Ada Mungkin- pengalaman gitu. mungkin pas siap make up-nya kali ya. Pas Siap lagi make up make up-nya enggak, pas siap make up-nya aduh ngantuk gitu. Karena kalau misalnya mereka tuh harus fokusnya Fokus. harus betul ya. Jadi iya itu harus cukup tidur sih. Mm-mm. Harus cukup tidur. Kita sebagai makeup artist tuh harus cukup tidur. Jadi kita fokusnya itu ada gitu. Jadi tidur jam berapa nih Fani kalau misalnya ada jam 2 nih jadwalnya? Alangkah bagusnya sih sebenarnya tidurnya itu jam 10 ya. Jam Walaupun 10. kadang Fanny gak tidur gitu. Luar biasa nih makeup artist Iya, nih memang perjuangannya ya. Agak susah tidur juga sih. Cuman kan kalau makeup artist ini kan kalau misalnya jadwalnya lagi padat-padatnya di subuh, kadang jam tidur kita itu terbalik kan. Kadang pas pengantinnya lagi acara, pas sebelum ditas kita juga bisa curi-curi tidur Iya. kan beberapa jam itu. Jadi mungkin jam tidur kita itu udah terbalik gitu ya. Mungkin makanya karena itulah di malamnya susah tidur gitu. Oh, oke. Jadi harus time management-nya juga sih. Time balik ke management dari situ. Muwa ini agak berbeda jamnya ya. Iya Luar betul. biasa. Kayak hotelier juga kan, mereka kalau misalnya lagi shiftnya di subuh ya pasti mereka tidurnya di siang kan. Ya Benar. pengen gitu kira-kira. Itu Nah. sih. Aku mau nanya nih Kak Fani, kan kakak kan base-nya kan makeupnya natural Korea gitu kan. Gimana sih kalau misalnya ada klien yang dia ada acara adat gitu, misalnya kan kalau kita di Kota Medan ada acara adat Batak atau apa gitu ya. Itu gimana tuh kalau orang Batak kan biasanya dia merah gitu, serba merah sesuai dengan baju adatnya yang Iya, meriah betul, gitu. betul. Gimana tuh Kak? Nah itulah tadi pas sebelum tadi kan Fanny juga ada cerita. Fanny kan bukan belajarnya dari Korea aja. Fanny juga ada belajar dari sana sini kan, dari Medan juga ada, dari luar kota juga ada kan. Itulah kita sebagai makeup artist itu kita mencocokkan gitu sama Oke. kondisi sama selera klien juga. Misalnya gini ya, contohnya kita make upin orang India nih misalnya gitu kan. Habis itu dibilang mau make up ala Korea, bukan berarti kita make up dia ala Korea wajahnya jadi orang Korea, bukan Oh. gitu. Make up sekali lagi. Tiba-tiba beli Kim So Yin Iya, ya. dari Kim Soo apa Hekyo ya. dari Song Hye Kyo pula ya kan. Itulah yang tadi Fanny yang perlu Fanny sampaikan lagi ya ke Tribuners ini. Makeup itu bukan merubah wajah seseorang, tapi untuk memancarkan kecantikan dari dirinya dia Waduh, sendiri gitu. inner Makanya beauty-nya inner keluar ya, beauty-nya makin itu keluar. gitu. Bukan berarti make upinnya jadi Song Hye Kyo enggak Oh, gitu. Bukan. Tapi bisa ya Fani ya? Itu. Bisa ya? Bisa tuh diatur ya? Make up Sebenarnya langsung itu di Kyo. udah lebih ke klinik sih, operasi plastik ya. Gak ada cara lain ya? Bisa jadi make Kalau up mau ya Kak? ngubah ya, misalnya gini tuh, dari warna kulitnya juga udah berbeda kan. benar. Habis itu dari
dari matanya juga kan, misalnya kalau misalnya orang India itu kan lebih cocok ke western makeup sih sebenarnya sih, lebih cocoknya ke bold gitu, karena memang ini ya tergantung masing-masing ininya, makanya kita sebagai makeup artist tuh disitulah kita fungsinya kita itu untuk menyesuaikan, makanya kita belajarnya sana sini. Oh, kita juga ada belajar untuk Korea, ada juga untuk belajar makeup bold misalnya kan, itu gunanya itu untuk menyesuaikan gitu sama kondisinya klien, misalnya dia itu adat atau gimana. Habis itu kita sesuaikan lagi sama wajahnya, cocoknya di makeup apa. Karena misalnya gini, nggak semua orang cocok sama makeup bold, begitu juga sebaliknya nggak semua orang cocok dengan makeup yang natural juga. Gitu. Berarti Kak Fani misalnya ngelihat klien nih langsung bisa nentuin dong ya, ini sepertinya cocokan natural nih, atau ini kayaknya lebih cocok ke bold deh gitu. Ada feeling nggak gitu pertama kali ngelihat? Bisa. Itulah gunanya gini, kalau misalnya dari Fani, kalau untuk pengantin ya, ada yang namanya trial bride dulu. Di situ kita meeting dulu nih. Fani kalau lihat wajahnya, Fani memang bisa udah tahu oh dia cocoknya di mana. Tapi balik lagi kan ke seleranya si kliennya, kemauannya itu di mana. Jadi Fani selalu nanya dulu, Cici, kakak sukanya sama makeup yang gimana? Fani dengerin dulu. Habis itu Fani baru cocokin. Kadang kalau misalnya kurang cocok lah, misalnya dia mau makeup, selera makeupnya itu kurang cocok sama mungkin sama si dari wajahnya itu kan. Fani udah saranin, kalau menurut Fani sih, oke, Fani boleh sesuaiin tuh sama seleranya si kakak Cici ini kan. Tapi menurut Fani sih memang lebih cocok ke style makeup yang kayak gini gitu. Apakah mau disesuaiin atau gimana? Itulah gunanya trial. Jadi kita bisa menunjukkan dulu kan, dia tuh maksudnya cocoknya tuh di mana gitu. Jadi kayak meeting gitulah sebenarnya gitu sih. Jadi intinya kita menyesuaikan sama selera klien, tapi kita juga menyarankan agar dia itu ke jalan yang benar lah gitu. Jangan nanti dia ekspektasinya itu dia maunya kayak gini kan, tapi tiba-tiba hasil aslinya itu di luar dugaan kan, nggak gitu kan. Dimana kita pembahasan dulu. Jadi biar kita satu jalan, satu pemikiran dulu lah gitu. Nah, Fani, berbicara Fani ini sudah mengikuti kursus di mana-mana, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan juga sering menangani sampai banyak klien ya Fani ya, untuk wedding, tuh juga event-event lain ya. Nah, kita penasaran nih, pelajaran hidup apa yang Fani dapatkan selama proses merintis karir Fani saat ini? Pelajaran hidup ya, terutama Fani sebagai makeup artist itu gini, kadang perbedaannya karir di bidang Fani itu sama orang kantor, misalnya orang kantor itu ketemu si rekan kerja itu aja lingkungannya. Kalau Fani itu tiap hari ketemu dengan orang dengan karakteristik yang berbeda gitu. Jadi tiap hari suasananya berbeda, wajahnya berbeda, pokoknya orangnya tuh berbeda, totally berbeda setiap harinya. Jadi di mana kita itu Fani itu belajar ini sih, cepat adaptasi karena gini, gak setiap hari kita ketemu kliennya itu yang memang lancar, baik. Pasti kadang ada ombaknya gitu kan. Kadang di kehidupan itu kan nggak semuanya lurus aja gitu kan. Kadang juga ada ketemu klien yang agak sensitif. Nah, di sini kadang Fani belajar bagaimana cara menghandle orang yang berbeda-beda dan kesabaran sih. Kesabaran itu ini yang selama jadi makeup artist itu yang paling Fani dapatkan itu kesabaran sih sebenarnya sih. Kesabaran untuk menghandle orang yang berbeda, cara adaptasi, dan cara ngomong kita juga loh Kak. Itu berbeda-beda loh. Misalnya kita ngomong sama tipikal orang yang agak ceria, kita juga ngikutin nih sama iramanya orang itu ceria gitu. Ada kadang jumpa yang talkative juga kan, kita ngikut juga kan. Tapi kalau misalnya kita ketemu sama karakter yang sebaliknya, maaf kata yang kayak lebih sensitif atau yang misalnya mungkin pendiam ya, nggak mungkin kita cerewet kan gitu kan. Pasti kita ngikut juga gitu si irama si masing-masing karakter si klien ini gitu sih. Mempelajari karakter banyak orang ya. Udah kayak psikolog ya. Ternyata semuanya ada bisa pelajari psikologinya juga ya. Kadang suka sih, kadang Fani juga suka sih kayak baca-baca artikel psikolog gitu kan, yang tentang karakter manusia gitu. Kadang karena berhubungan juga ya Fani. Jadi kadang ada lah belajar sendiri sedikit gitu, ada juga sih. banyak ilmu yang didapatkan ketika menjadi mua ya. Nah Kak Fani udah sampai di sini, udah karirnya udah sukses ini gitu kan. Amin. Apa nih target-target dalam waktu yang dekat pengen dicapai? Kalau bahas mengenai target, hidup ini kan masih panjang ya. Benar. Ya, jadi pastinya masih banyak banget sih yang Fani mau capai, dan mungkin masih ada beberapa juga yang Fani belum kepikiran.
Tapi yang pastinya Fanny mau ini sih, mau upgrade skill Fanny lagi ke overseas untuk dibawa ilmu make up dari sana itu ke negara kita tercinta Indonesia, untuk dipadukan juga beberapa teknik make upnya gitu kan untuk dibawa ke sini. Jadi ilmunya itu ya dari berbagai negara, berbagai kota sih gitu. Karena hidup itu tidak boleh, menurut Fanny ya, prinsip Fanny itu di hidup ini kita tidak boleh berhenti belajar. Bukan hanya di bidang Fanny aja, di bidang manapun itu, ataupun kadang di kehidupan kita sehari-hari juga itu tidak boleh yang namanya berhenti belajar. Contohnya misalnya nenek Fanny nih, dia kan pastinya kan zaman itu kan berubah ya, dari zaman nenek Fanny ke zamannya sekarang. Nah kayak nenek Fanny juga, kadang Fanny juga suka nih ngajarin pakai WA, cara ini. Kalau dulu kan pakai Nokia gitu kan, jadi sekarang Fanny ngajarin lah cara telepon pakai touchscreen gitu. Itu nenek Fanny juga di kehidupannya kan tetap belajar kan, ngikutin zaman kan. Begitu juga sama dengan kita kan, kita juga tiap harinya belajar. Ya bukan di pekerjaan aja, di kehidupan sehari-hari. Pokoknya semua belajar terus sih. Itu sih targetnya sih. Jangan pernah berhenti belajar. Pernah berhenti belajar. Wah, itu dia Angel. Beragam pengalaman dari Fanny yang bisa kita serap dan juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan juga ini mungkin terakhir nih Fanny, mungkin boleh kasih semangat dong kepada teman-teman Tribuners ini yang masih ingin merintis karirnya, masih belum tahu nih apa nih goals ke depannya yang ingin ia capai. Dan ini kan Fanny kan bisa bilang mengikuti passion ya, dari kecil merintisnya, bagaimana cara biar mencapai hal itu. Dan mungkin boleh kasih sama Tribuners semangatnya nih Tribun. Untuk mencapai hal itu, ini step yang paling pertama ya menurut Fanny ya. Itu masing-masing orang itu cari tahu dulu passionnya itu apa. Itu step pertama. Passionnya apa dan dia mau bekerja di bidang apa nanti. Itu mungkin sebelum tamat SMA mungkin ya udah boleh dipikirkan. Ataupun kadang ada juga sih, kadang Fanny lihat ya, yang kadang SMA juga memang udah ketemu passionnya ya. Tapi itulah, cari tahu, mau di umur berapapun Anda, cari tahu dulu passionnya itu mau di mana, mau bekerja di bidang apa. Contohnya mau berbisnis kah, atau mau berkarir kah, misalnya berkarir di kantor kah, misalnya gitu. Itu kan sama-sama hal yang bagus ya. Cari tahu dulu passionnya, mau bekerja di bidang apa. Dan kedua itu komitmen. Walaupun memang yang Fanny bilang ini mungkin hal-hal yang paling dasar ya, tapi jangan lupa komitmen itu paling penting. Dan paling susah bisa dibilang ya. Paling susah sebenarnya. Komitmen itu paling penting dan paling susah. Itu komitmen. Habis itu ini sih, jangan pernah menyerah sih, karena di kehidupan ini bukan hanya lurus. Tadi Fanny juga bilang, di kehidupan ini bukan kita itu jalan itu tidak selalu mulus gitu. Kadang kita bisa ketemu ombak lah, bisa ketemu ini, kadang ada tantangan ini itu. Jadi seberat apapun kehidupan yang memang Anda lalui, seberat apapun tantangannya, jangan pernah menyerah. Dan sekali lagi, balik lagi ke komitmen tadi. Kamu sudah tahu passionnya, kamu sudah berkomit nih. Jadi kalau misalnya memang kadang ada tantangan yang memang benar-benar bikin kita mental down lah ya kan. Ya ini sih kadang jangan lupa ke goal pertamamu, target pertamamu itu apa? Jangan lupa komitmen. Itu sih. Tribuners. Walaupun itu hal yang paling dasar ya sebenarnya ya, tapi itu penting banget sih. Paling dasar yang memang paling harus ditujukan seperti itu ya. Itu harus ditekankan itu. Wah, itu dia Angel. Luar biasa nih pesan dari Mbak Fanny ini, sangat menyerap kita ya. Hal simpel tapi memang itu yang harus dituju. Oke Tribuners, mungkin sekian dulu ya. Kita akhiri dulu perbincangan luar biasa kita hari ini. Dan pastinya kita akan menghadirkan narasumber-narasumber menarik yang tetap memberikan inspirasi kepada kita semua. Aku Tika, aku Angel, dan narasumber kita Leo Fanny. Kita pamit undur diri. Jangan lupa untuk tonton Smart Gen hari Minggu jam 5 sore hanya di YouTube dan Facebook Tribun. Medan. Kita pamit undur diri. Dadah.